Halo semuanya, kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham BSSR. Dengan nama perusahaannya itu adalah Bara Multi Sukses Sarana. Ini websitenya, kalian bisa lihat ya di bssr.co.id. Kalian bisa lihat profilnya mereka, manajemennya mereka, dan lain-lain. Kalian juga bisa lihat laporan tahunan, laporan keuangan, dan lain-lainnya juga. Semuanya lengkap di websitenya mereka, bssr.co.id. Kalian ngecek sendiri ya untuk profil-profilnya mereka secara lengkap. Mereka bergerak di bidang pertambangan batu bara. Oke, kita lihat profil singkatnya mereka di halaman website idx.co.id. Ini ada nama perusahaannya, Bara Multi Sukses Sarana, dengan kode BSSR. Mereka IPO di tahun 2012, dan mereka memproduksi batu bara ya, atau tambang batu bara. Nah, ini jajaran direksi dan komisaris mereka. Untuk mengecek apakah mereka punya sejarah yang jahat atau tidak, kalian ngeceknya di Google dengan cara ketik nama mereka spasi kasus atau skandal. Kalau ketemu kasus, harap hati-hati, tapi kalau misalnya tidak ada, berarti aman. Dan kita lihat komposisi pemegang saham. Idealnya harus ada satu pengendali, dan masyarakat jumlahnya harusnya di bawah 30%. Dan di sini kita lihat ada satu yang besar ya, Wahana Sentosa Cemerlang nih sebagai pengendali 50%. Sisanya ada Tata Power, Gas Energy Corporation 9%, dan lain-lain ya. Ada Heri Angkasa. Dan yang masyarakatnya itu di kisaran 9,23%, lumayan ideal ya. Itu kalau lihat dari komposisi pemegang saham. Oke, kita lihat di bagian arus kas lagi. Laporan keuangan, aset lancar ya. Ini dalam dolar Amerika Serikat. Kita lihat di bagian aset lancarnya terlebih dahulu. Apakah bisa melebihi liabilitas jangka pendek atau tidak? Liabilitas jangka pendek itu artinya utang jangka pendek ya. Utang yang di bawah 1 tahun. Nah, untuk melunasi utang di bawah 1 tahun, butuh aset yang lumayan lancar atau aset yang mudah dicairkan. Ini utang jangka pendeknya mereka, liabilitas jangka pendek 171 miliar. Nah, ini bukan 1 miliar ya, 171 juta US dollar. Sorry. 171 juta US dollar. Kita akan bandingkan dengan aset lancar mereka. Ini ada 213 juta. Berarti aman ya. Total aset lancarnya lebih besar dibanding liabilitas jangka pendek. Ini ada utang yang paling besarnya itu beban yang harus dibayar nih. Sekitar 118 juta. Utang pajak, utang usaha, pinjaman bank kecil ya, hanya 2,6 juta. Sementara uang kas mereka sekitar 87 juta. Berarti aman lah ya. Jadi dari sisi utang jangka pendek aman. Kita lihat permodalan ya. Permodalan dari utang dan permodalan dari investor. Permodalan utangnya itu sekitar, ini total liabilitas ya. Total utang 184 juta US dollar, sementara itu modal investornya atau total ekuitasnya 220 lebih besar. Jadi aman lah ya, tapi lebih besarnya hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Hampir impas lah ya. Oke lah ya. Kenapa ekuitas harus lebih besar? Karena ekuitas itu kalau kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Pasar saham bahasa Inggrisnya adalah equity market. Kalau kalian ngecek di Google ya. Jadi kita beli saham itu sebenarnya kita beli nilai ekuitasnya nih, 220 juta US dollar yang kita beli. Misalnya di harga sekarang BSSR 4 ribuan ya. Nah, 4 ribuan ini mewakili 220 juta US dollar yang kita beli nanti. Gitu. Oke ya, ini secara perbandingan ekuitas dan liabilitas, lebih besar ekuitas dikit, itu oke lah ya. Jadi kalau misalnya ekuitas lebih besar, ketika perusahaan untung, investor dapat lebih banyak.
Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, ketika perusahaan untung, yang dapat lebih banyak itu pemberi utang. Investornya dapatnya sedikit. Oke, lanjut. Masuk ke laporan laba rugi. Penjualan mereka lumayan banyak ya, lumayan banyak. Naiknya lumayan banyak maksudnya. Dari 691 juta naik ke 1 miliar juta. Wah, ini sangat banyak ini. Ini karena ini sih harga batu bara yang naiknya fantastis ya. Naik 400%. Harga batu bara lumayan, itu gila banget. Jadi ini pasti naik. Dan tapi sekarang dari harga batu bara yang sedang turun setengah ya, 50%, kemungkinan di 2023 kinerja mereka akan turun dari sisi omset. Margin lumayan tebal, oke. Sisa laba tahun berjalan. Laba bersih ya, naiknya tipis ya. Karena ada biaya yang cukup besar di beban operasi lain. Dari 4 juta naik ke 40 juta, naik 10 kali lipat. Sisanya ya, naik. Yang ini juga nih naik. Kita lihat di nomor 25 dan 26 ya. Ini kenapa bisa naiknya lumayan banyak. Terutama di beban pokok penjualan juga naik. Jadi kita akan lihat nomor 23 sampai 26. 23 sampai 26 ya. Kita lihat. Nah, ini 23. Nah, ini mereka jualnya ke pihak ketiga ya ini. Mereka jual ke Brooklyn Enterprise, Tata International Singapura, Hasil Bumi, Kalimantan. Ini pihak berelasinya ya, yang mereka jual. Tapi yang pihak ketiganya lebih banyak mereka, 924 juta. Oke, ini cuma data kliennya mereka. Dan ini beban pokok penjualan. Oh, biaya pengupasan tanah yang naik 2 kali lipat. Sini ya, dari 129 naik ke 233. Biaya pengangkutan naik. Sisanya naik besarnya tidak ada ya. Memang mereka lebih banyak naik di pengupasan tanah dan pengangkutan. Produksi mereka meningkat juga. Oke. Pembayaran kepada pemerintah untuk bagian penjualan batu bara. Awal pembagian kepada pemerintah juga ada di sini. Naiknya lumayan banyak di sini juga. Oke, persediaan batu bara mereka meningkat ya. 337 juta ke 565. Benar kan ya, persediaan kan? Benar. Oh, bukan, ini total nilai dari semua sini nih. Total nilai. Persediaannya yang ini. Yang angka di atas ini. Kita lihat ke bagian pendapatan usaha dan keuangan ya. Beban penjualan dan distribusi naik nih, beban penjualan dan distribusinya naik. Sisa karyawan masih sama. Oke, di sini ada laba bersih selisih kurs. Di sini naik 40 kali lipat. Oh, cadangan untuk pembayaran penetapan pemerintah. Jadi ada peningkatan untuk bayar ke pemerintah ya, dari 2,8 juta naik ke 39 juta. Oke. Itu sih akibatnya ya. Kenapa bisa biayanya lebih besar? Karena ada setoran ke pemerintah salah satunya. Dan pengupasan tanah ya. Di sini ada pengupasan tanah. Di sini ada pembayaran kepada pemerintah. Jadi laba bersih mereka nggak bergerak begitu banyak. Dari 205 ke 239. Jadi meskipun omset mereka terbangnya cukup tinggi, tapi ada biaya-biaya yang disetor ke pemerintah dan ada beban produksi ya lebih tepat yang naik juga gitu. Sayang banget ya, hanya naik sedikit laba bersihnya, tapi yang penting naik. Oke, kita dilihat bagian arus kas positif ya, 200 juta USD, 200 juta USD, ini bagus banget. Itu sih, overall kinerja mereka di tahun 2022 bagus. Oke, kita lihat kinerja tahunan mereka dari tahun 2011. Mereka IPO di 2012 ya di sini. Nah, di sini ada data yang file laporan keuangan mereka rusak atau sulit dibaca. Jadi aku kira-kira aja
yang mereka tulis di laporan keuangan. Jadi mungkin aja ada angka yang salah atau angka yang satu hilang gitu ya. Tapi kita boleh anggap ini nggak ada ya, karena filenya rusak atau sulit dibaca. Kita lihat dari sisi pertumbuhan ya. Dari pertumbuhan ini selain 2016 dan 2017 ya, mereka kelihatan bertumbuh ya. Mungkin mereka kapasitas produksinya selalu naik setiap tahun ya. Jadi dari 2018 sampai 2020 mereka meningkat. Dari sisi ekuitas ya, dari sisi ekuitas mereka meningkat. Artinya mereka selalu menghasilkan laba bersih. Jadi setiap kalau misalnya ada ekuitas yang naik setiap tahun, itu artinya laba bersih mereka selalu positif gitu ya. Ini mereka selalu menghasilkan laba bersih. Kalau omset sih mereka naik turun ya. Mereka pernah di 2015 pernah 259 lalu turun lagi, naik lagi, turun lagi. Di 2020 naik lagi. Oke ya. Dan di sini laba bersih mereka tercetak lumayan banyak ya. Di 2021 dan 2022. Laba bersih mereka sampai 200 jutaan, lompatnya cukup tinggi dibanding 2020. Dan arus kas yang masuk juga lumayan besar di bagian arus kas maksudnya ya. Ya secara pertumbuhan mereka oke banget. Ini oke banget sih ya. Oke, kita masuk ke harga ya. Harga 4040 di harga terakhir. Menghasilkan PE ratio 2,8 kali, PVBR 3 kali, dividend yield 28%. Artinya ibaratnya bunga deposito ya kalau yield ya. Jadi kalian akan dapat bunga deposito itu sekitar 28% per tahun. Tapi kan dividen yield tergantung laba bersih mereka. Selama laba bersih mereka di atas 200 juta, 200 juta USD ya, ini kemungkinan akan bertahan di angka dividen yieldnya 28%. Tapi kalau misalnya mereka udah turun di bawah 200 juta ya, dividen yieldnya nggak akan sebesar ini lagi. Ini semua tergantung laba bersih. Nah, dengan harga 4040, dengan PE ratio mereka segini, PVBR mereka segini, dividen yieldnya segini, ini sebenarnya murah. Kalau murah ya, murah kalau kinerja laba masih di atas 200 juta. Di situ. Jadi 4040 itu masih murah kalau kinerja laba bersih mereka masih di atas 200 juta. Tapi kalau udah turun di bawah 200 juta, kinerja mereka jadi mahal. Kalau laba turun di bawah 200 juta ya, valuasi menjadi mahal lah ya. Jadi tugas mereka ya mereka pertahankan laba bersih mereka di atas 200 juta. Tapi mengingat harga batu bara yang sedang turun 50%, kemungkinan mereka akan turun di bawah 200 juta. Tapi kita lihat di laporan keuangan kuartal 1 mereka ya, 2023 dipublish, ditunggu aja. Apakah turun atau masih tetap di atas 200 juta. Jadi kalau misalnya per kuartalnya itu di atas 200 juta, berarti sekitar 50 ya per kuartalnya ya. Nah ini kuartal 1 wajib mereka itu di atas 50 juta. Kalau di bawah 50 juta, ini kuartal 1 ya kita ngomong ya. Kuartal 1 harus 50 juta. Oke, kita lihat presentasi mereka. Mereka belum melakukan public expose untuk tahun 2023, jadi kita pakai 2022. Apakah ada informasi mengenai ekspansi atau tahun 2023? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kalau ada ya bagus. Nah ini lokasi pertambangan mereka ya, di Kalimantan. Produksi batu bara mereka memang meningkat ya, seperti yang kita lihat. Tercermin dari kinerja mereka ya, setiap tahun.
Produksi yang meningkat dari 2016 sampai ke 2021. Kinerja operasional, ya, meningkat juga. Penjualan batu bara BSSR dan entitas anak berdasarkan negara tujuan. Ada mereka tujuannya ke India, Korea Selatan, lain-lain itu gabungan ya. Gabungan Vietnam, Filipina, Jepang, Taiwan, dan Kamboja. Indonesia, Tiongkok. Kita lihat di kue paling baru ya. Kue yang paling baru itu yang warna orange. Penjualan mereka terbanyak di Tiongkok. Nomor 2 Indonesia. Nomor 3 India. Sisanya yang lain-lain. Lain-lain itu termasuk Korea Selatan ya. Oke. Kinerja keuangan lewatin aja. Penghargaan lewatin. Udah gitu aja. Ya karena mereka memang bisnisnya fokus di batu bara ya mereka nggak ada ekspansi bagaimana. Mereka hanya fokus untuk memperbesar produksi ya. Nah ini fokus mereka sebenarnya. Produksi batu bara. Ya fokus mereka di situ aja. Tidak ada ekspansi segala macam. Oke ya. Kita masuk ke tanya jawab. Siapa tahu ada informasi lainnya. Oke, penjualan batu bara BSSR mengikuti spot atau kontrak. Ada yang kontrak on the spot, ada yang kontrak ada kontrak jangka menengah 1 tahun dan ada kontrak on the spot untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga rata-rata penjualan batu saat ini. Oke. Jadi kalau on the spot, kalau misalnya harga batu baranya 200 ya ikut 200, kalau 400 ikut 400 gitu. Kalau yang kontrak kan nggak bisa. Kontrak tahun 2 tahun yang lalu ya mereka terimanya misalnya kontrak tahun lalu 60 ya berarti terima sekarangnya 60 gitu. Apa indeks yang mayoritas digunakan dalam penentuan harga penjualan batu bara tersebut? Yang digunakan adalah inci strip 4. Jadi setiap indeks beda-beda ya harganya. Mereka mau ngikut yang mana? Seperti apa target tahun ini dan bagaimana perkembangan kinerja kuartal 1? Udah lewat, ini lewat ya. Berapa capex yang digunakan untuk apa saja? Capex 55 juta, terrealisasi 12% untuk pengembangan infrastruktur perseroan dan lain-lain. Ini kurang jelas ya. Adakah perseroan memiliki rencana untuk ekspansi di tahun 2022 ya? Ini mereka memaksimalkan cadangan di area tambang perseroan dan fokus meningkatkan produksi batu bara secara optimal. Selain itu, perusahaan juga sedang melakukan eksplorasi drilling dengan menggunakan asumsi-asumsi yang baru seiring dengan kenaikan harga batu bara yang mengalami kenaikan saat ini. Oke, mereka mau memaksimalkan cadangan ya intinya ya, menambah lebih tepatnya. Adakah pengaruh antara perang Ukraina dengan Rusia yang terjadi saat ini dengan perusahaan, mengingat Rusia dekat dengan Cina? Awal Maret semenjak invasi ya harga batu bara mengalami kenaikan lagi. Secara tidak langsung berpengaruh positif kepada perusahaan. Pengaruhnya positif. Apa penyebab volume penjualan perseroan naik sebesar 27%? Harga batu bara naiknya cukup signifikan, sementara kos perseroan mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Target kinerja, udah lewat ini. Berdasarkan RKBAB, berapa target produksi dan penjualan perseroan? Tergantung keadaan harga batu bara. Kalau semuanya berjalan lancar, akan berada di kisaran tahun 2021 juga. Oke, gitu aja. Nggak ada informasi yang penting banget dari tanya jawab. Dan tanya jawabnya juga sudah lama ya, di 29 April 2022. Dan kita lihat historical harga sahamnya mereka. Ya, karena harga batu bara yang melonjak sangat tinggi, akhirnya kinerja saham mereka yang sebelumnya harga 1000-an, 1500 sampai 2000 ya, naik ke 4000. Bahkan sempat pernah ke 5000. Sekarang sudah turun di harga 4000. Apakah bisa turun lagi? Tentu saja masih bisa karena harga batu bara sudah turun 50%. Nah, kalau ini laba bersihnya turun ya, kuartal satunya di bawah 50 juta, itu berarti ada tanda-tanda yang cukup bahaya bagi saham BSSR. Kemungkinan masih bisa turun lagi. Oke, hati-hati kawan-kawan yang sudah masuk atau baru masuk, karena bisa turun lagi. Kuartal 1 akan dipublish di akhir bulan ini ya, jadi siap-siap aja. Harga kinerja maksimal ya.
paling rendah itu 1000 ya. Ya paling support kuat mereka bisa jatuh sampai 2500. Kalau harga 1 tahunnya itu paling rendah 3200. Jadi ada kemungkinan bisa turun sampai 3200. Jadi hati-hati aja. Oke, ini dia kinerja dividen ya. Mereka bagi dividen dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, mereka rajin bagi dividen by the way, dan dividen batubara memang selalu besar-besar. Jadi kalau mau beli untuk dividen ya lebih bagus beli saham batubara ya. Ini harga dividen yield mereka di tahun 2016-17 itu 8%. 2016-17 itu mereka harganya di 16-17 ya, 6-17 itu harga sahamnya 1300, 1400. Dengan harga segitu aja yield mereka masih cukup tinggi ya, sekitar 8% ya, 8-5%, rata-rata 5%. Apalagi yang laba bersih mereka itu lompatnya cukup tinggi ya. 2016-17 ya, ini dia laba bersih mereka 20-80 juta. Oke lah ya. Oke, mereka bagi dividen cukup gede. Semua batu bara ya. Ada yang kecil gak? Ada juga, tapi ini lumayan besar ini. Puluhan persen. Oke, ini kita lihat beritanya BSSR di kontan.co.id, ketik aja kode sahamnya, nanti muncul berita-beritanya. Simak target produksi batu bara BSSR tahun ini. Targetkan 19 juta ton di tahun 2023. Masuk tanggal X dividen harga BSSR dibanting ARB. Oke, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Ini berita 3 bulan yang lalu di kontan.co.id, ketik kode sahamnya, nanti muncul beritanya. Simpulan, prospek batubara bagaimana ke depannya? Pemerintah, aku lihat di berita ya, pemerintah siap, atau bukan hanya pemerintah Indonesia tapi pemerintah luar semuanya sudah siap, siap-siap ya, lebih tepatnya siap-siap mengurangi konsumsi batu bara dalam jangka panjang. Jadi hati-hati aja kawan-kawan ya. Tapi masih butuh ya dalam jangka pendek sampai menengah. Jadi be careful aja. Jangka pendek harga batu bara sudah jatuh ya, 50% lebih. Cara keuangan sehat ya perusahaan. Pertumbuhannya iya bertumbuh karena ada kenaikan harga batu bara. Valuasi kalau memakai ya, kayak kinerja 2022 murah. Tapi kalau kinerja laba turun, kinerja laba 2023 turun, jadi mahal. Dividen yieldnya tinggi ya, sangat tinggi. Naik investasi untuk jangka panjang tidak ya, untuk jangka pendek juga tidak dulu. Pembuktiannya ada di laporan keuangan kuartal 1 2023. Kalau omset dan laba turun, kemungkinan sangat besar harga saham akan turun juga. Udah gitu aja sih.
Kemungkinan besar sih turun ya. Oke, penutup, selalu ingat untuk taking profit kalau kalian pegang saham yang lainnya. Jadi cara taking profit ya kalian harus tentukan target terlebih dahulu. Tanpa adanya target, kalian akan sulit untuk taking profit dan bahkan kalian akan, kalau misalnya kalian pegang satu saham sedang naik, lalu tiba-tiba turun lagi ya kalian kehilangan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Jadi selalu ingat untuk taking profit. Cara taking profit ya tentu saja untuk bikinlah target keuntungan. Jadi setiap sampai target langsung jual. Gitu sih. Jangan ditunggu-tunggu ya. Jangan pakai target waktu tapi gunakan target keuntungan. Oke, siap ya. Kalau untuk aku sih enggak ya. Karena dari aset sebenarnya PVBR mereka sudah di atas 2 kali. Jadi aku nggak mau masuk. Dan ini juga kinerja yang sementara dan harga batu bara sudah drop 50% lebih. Jadi kemungkinan omset turun, laba bersih pasti juga akan turun. So, nanti kita tunggu aja untuk kepastiannya ya, di kuartal 1 di akhir bulan ini. Gitu aja analisa mengenai saham BSSR. Jadi ini apa ya namanya ya, menurut pendapat Rudy ya. Jadi mungkin pendapat orang lain berbeda lagi. Tapi kalau menurut pendapatku untuk yang bermain aman sebaiknya hindari. Gitu aja sih. Untuk jangka pendek dan jangka panjang tidak. Oke, kalau misalnya ada informasi yang salah atau kalian mau tambahkan informasi, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.